Selamat datang di Diseksi Psikologi, kanal yang membedah psikologi di setiap fase usia. Di sini, kami menjelaskan cara berpikir, emosi, dan perilaku manusia secara sederhana, logis, dan mudah dipahami. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak melewatkan pembahasan psikologi menarik di video-video selanjutnya. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang menolak untuk memposting apapun di media sosial? Di dunia di mana setiap orang menyiarkan sarapan mereka, perpisahan mereka, dan terobosan hidup mereka, orang-orang ini memilih sesuatu yang radikal, ketidaktampakan. Namun, ini bukan tentang bersembunyi. Sebagian besar dari kita berasumsi bahwa mereka yang diam hanyalah pemalu, paranoid, wah ketinggalan zaman. Kita melabeli mereka sebagai hantu di era digital. Tapi riset perilaku sosial menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Mereka tidak takut dilihat. Justru sebaliknya, mereka skeptis terhadap apa arti dilihat di masa kini. Mereka telah memecahkan kode yang luput dari perhatian mayoritas bahwa visibilitas seringkali merupakan mata uang yang menipu. Media sosial menjanjikan koneksi. Itu adalah premis awalnya. Namun, apa yang sebenarnya dikirimkan adalah kecemasan kinerja yang didandani sebagai komunitas. Mari kita bedah ilusi ini. Pikirkan apa yang terjadi saat Anda memutuskan untuk membagikan sesuatu yang bermakna. Anda tidak sekadar mempostingnya, Anda merancangnya. Ini adalah sebuah proses kurasi, bukan sekadar berbagi. Anda mempertimbangkan sudut pandang, Anda menulis takarir atau caption, Anda mengantisipasi reaksi. Pada saat Anda menekan tombol bagikan, pengalaman itu telah disaring melalui lensa persepsi orang lain. Momen itu berhenti menjadi milik Anda, itu berubah menjadi konten. Ini adalah pergeseran ontologis dari pengalaman menjadi komoditas. Mereka yang membenci memposting telah mengenali transaksi ini. Mereka menyadari bahwa setiap kali mereka membagikan sesuatu yang pribadi, mereka menukar kepemilikan dengan validasi. Psikolog menyebut ini sebagai psychological ownership atau kepemilikan psikologis. Ini adalah perasaan mendalam bahwa sesuatu sepenuhnya milik Anda, terintegrasi dengan identitas diri Anda. Ketika Anda mempublikasikannya, rasa kepemilikan itu mencair. Sukacita Anda menjadi komentar semua orang. Rasa sakit Anda menjadi hiburan bagi orang lain. Nilai intrinsiknya terdegradasi. Dan inilah yang membuatnya menarik. Keputusan untuk berhenti memposting seringkali datang setelah seseorang sudah aktif secara online. Ini bukan penolakan sejak awal, tapi sebuah evolusi. Mereka tidak memulai dengan resistensi, mereka berpartisipasi, berbagi, terlibat, mereka ada di sana di dalam keramaian digital itu sampai sesuatu bergeser. Mungkin mereka menyadari betapa melelahkannya terus-menerus mengurasi hidup mereka. Beban kognitif untuk mempertahankan citra diri digital menjadi terlalu berat. Mungkin mereka menyadari bahwa mereka mengalami momen-momen berharga melalui layar, bukan melalui indera mereka. Realitas telah termediasi oleh teknologi. Atau mungkin mereka hanya lelah tampil. Karena itulah adanya sebuah pertunjukan. Teater tanpa akhir di mana tidak ada tirai yang pernah tertutup. Setiap caption adalah naskah. Setiap foto adalah panggung. Kita menjadi sutradara sekaligus aktor dalam film dokumenter kehidupan kita sendiri yang disunting secara bias. Dan tepuk tangan datang dalam bentuk hati dan komentar yang memicu pelepasan dopamin di otak Anda. Zat kimia yang sama yang terlibat dalam kecanduan judi dan narkotika. Seiring waktu, Anda mulai mendambakan validasi itu, Anda mulai mengukur pengalaman bukan berdasarkan dampaknya pada hidup Anda, tetapi berdasarkan shareability-nya. Orang-orang yang menolak memposting telah memutus siklus itu. Mereka melakukan detoksifikasi radikal terhadap kebutuhan akan persetujuan eksternal. Mereka telah mengembangkan apa yang disebut psikolog sebagai internal locus of control yang kuat. Rasa berharga mereka berasal dari dalam, bukan dari luar. Mereka tidak membutuhkan orang asing untuk mengonfirmasi kebahagiaan mereka. Mereka hanya perlu merasakannya. Validasi diri menjadi satu-satunya metrik yang relevan. Tetapi ini tidak selalu damai. Ada jenis kecemasan khusus yang datang dengan media sosial, sesuatu yang dinamakan peneliti sebagai tekanan presentasi diri. Ini adalah kesadaran konstan bahwa Anda sedang diawasi dan dinilai bahkan ketika Anda tidak sedang aktif memposting. Efek panoptikon digital. Bagi sebagian orang, tekanan itu menjadi tak tertahankan. Mereka mundur, bukan karena mereka tidak menginginkan koneksi, tetapi karena biaya visibilitas digital terasa terlalu mahal.
Dan inilah paradoksnya, platform yang dirancang untuk mendekatkan kita seringkali membuat kita merasa lebih terisolasi. Algoritma memprioritaskan keterlibatan, bukan kedalaman. Ketika Anda berhenti memposting, Anda mulai memperhatikan siapa yang benar-benar menghubungi Anda tanpa perlu pembaruan status sebagai pemicu. Ini adalah filter persahabatan yang brutal namun jujur. Anda menemukan hubungan mana yang dibangun atas dasar minat tulus versus mana yang hanya merupakan transaksi media sosial, like, berbalas, like. Orang-orang yang tidak memposting cenderung membangun hidup mereka di sekitar momen-momen yang tidak disiarkan. Keindahan yang tidak terdokumentasi. Mereka melakukan percakapan yang tidak di-screenshot, kata-kata yang menguap ke udara, meninggalkan jejak emosi, bukan jejak digital. Mereka mengalami sukacita yang tidak membutuhkan saksi. Mereka mengerti bahwa tidak semua hal yang bermakna memerlukan dokumentasi atau pembuktian. Studi menunjukkan bahwa orang yang mengambil istirahat panjang dari media sosial melaporkan peningkatan stabilitas emosional dan kepuasan hidup yang terukur. Ketika identitas Anda tidak terus-menerus dipantulkan kembali kepada Anda melalui likes dan komentar, ia menjadi lebih padat, lebih nyata. Anda berhenti mengedit hidup Anda menjadi sesuatu yang mudah dicerna oleh audiens. Anda berhenti menjadi manajer PR bagi diri sendiri. Anda mulai menjalaninya dalam segala kerumitan yang berantakan dan tidak terfilter realitas yang kasar namun otentik. Ini tidak berarti mereka membenci teknologi atau orang lain. Ini bukan tentang menjadi antisosial, melainkan menjadi selektif secara sosial. Ini berarti mereka memilih otentisitas daripada pertunjukan. Mereka memprioritaskan menjadi daripada terlihat. Mereka telah memutuskan bahwa beberapa bagian hidup layak untuk tetap tidak tersentuh oleh algoritma dan opini. Ruang sakral yang steril dari data mining, karena begitu sesuatu menjadi publik, itu berhenti menjadi murni milik Anda. Itu menjadi milik interpretasi, milik penghakiman, milik gulir tanpa akhir. Ada sesuatu yang hampir spiritual tentang pilihan ini di zaman kita saat ini, sebuah bentuk asketisme modern. Sementara orang lain berteriak untuk mendapatkan perhatian, individu-individu ini berbisik kepada diri mereka sendiri. Dialog internal yang kaya, mereka menemukan kembali pikiran mereka sendiri di bawah kebisingan, mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh notifikasi, mereka tak terlihat. Mereka hanya menolak untuk mereduksi keberadaan mereka menjadi sorotan dan takarir. Manusia lebih kompleks dari sekadar grid Instagram. Apa yang mereka pahami sederhana namun mendalam. Privasi bukanlah kesepian. Kesendirian adalah sebuah kemewahan, bukan hukuman. Keheningan bukanlah kekosongan. Itu adalah ruang di mana ide-ide baru bisa tumbuh tanpa gangguan. Dan menjadi tak terlihat tidak berarti menjadi tidak signifikan. Akar pohon tidak terlihat, namun merekalah yang menopang kehidupan. Terkadang cara paling sejati untuk eksis adalah dengan tenang, sepenuhnya, tanpa perlu dunia menyaksikan setiap momen. Itu bukan penarikan diri, itu adalah kehadiran. Kehadiran penuh di dunia nyata, di sini dan saat ini. Sejarah mencatat banyak pemikir hebat yang memilih pengasingan untuk menghasilkan karya terbaik mereka, dari Newton hingga Thoreau. Kita sering lupa bahwa gratis di media sosial berarti kitalah produknya. Mereka yang pergi menolak untuk diperjualbelikan. Selain psikologi ada aspek keamanan. Menjadi tak terlihat adalah lapisan pertahanan terbaik di era pengawasan kapitalisme. FOMO, fear of missing out, digantikan oleh JOMO, joy of missing out, kenikmatan karena tidak tahu apa yang sedang tren. Tanpa gangguan konstan, kualitas pemikiran meningkat. Rentang perhatian pulih. Kemampuan untuk berpikir mendalam kembali. Otonomi emosional adalah kekuatan super baru. Tidak membiarkan suasana hati Anda didikte oleh algoritma feed berita. Media sosial adalah mesin perbandingan. Dengan keluar, Anda berhenti membandingkan di balik layar Anda dengan sorotan orang lain. Ingatan kita bekerja lebih baik saat kita tidak sibuk merekamnya. Otak merekam emosi, bukan hanya visual. Ada kekuatan dalam misteri. Di dunia yang terlalu banyak berbagi, menahan diri menciptakan daya tarik dan gravitasi tersendiri. Bahkan secara profesional, reputasi yang dibangun di atas kompetensi nyata seringkali lebih tahan lama daripada personal branding yang bising. Meninggalkan media sosial berarti meninggalkan ruang gema. Anda dipaksa untuk menghadapi dunia sebagaimana adanya, bukan versi yang dikurasi. Waktu yang diperoleh kembali sangat mencengangkan. Rata-rata 2 jam sehari, itu setara dengan 1 bulan penuh setiap tahunnya. Kreativitas membutuhkan kebosanan. Ia membutuhkan jeda. Media sosial membunuh jeda itu dengan stimulasi tanpa henti.
Dibutuhkan keberanian sosial untuk menjadi orang yang tidak punya Instagram di sebuah pesta. Itu adalah pernyataan identitas yang kuat. Filosofi ini mengutamakan kedalaman daripada keluasan. Lebih baik memiliki 5 teman sejati daripada 5.000 pengikut. Kita berpikir media sosial adalah arsip hidup kita, tapi itu adalah arsip dari siapa yang kita ingin orang lain pikirkan tentang kita. Ketidaktampakan memberikan hak untuk dilupakan, hak untuk berubah tanpa jejak masa lalu digital yang menghantui. Teks dan gambar tidak bisa menangkap nuansa manusia. Mereka yang diam memilih interaksi tatap muka yang kaya akan konteks. Semakin sedikit data yang Anda berikan, semakin sulit bagi sistem untuk memanipulasi perilaku belanja dan pemilih Anda. Jejak digital juga memiliki jejak karbon. Server farm yang menyimpan selfie, kita mengonsumsi energi besar. Diam adalah ekologis. Ketika Anda berhenti menyiarkan, Anda mulai mendengarkan. Anda menjadi pengamat dunia, bukan sekadar penyiar diri sendiri. Kita bahkan melihat tren ini pada generasi Z dan Alpha. Munculnya Finsta atau akun anonim adalah tanda kelelahan akan persona publik. Sukses tidak lagi didefinisikan oleh centang biru, tetapi oleh ketenangan pikiran dan hubungan yang nyata. Dunia membutuhkan lebih banyak misteri. Orang yang tidak memposting menjadi teka-teki yang menarik untuk dipecahkan secara langsung. Ini adalah tindakan agensi tertinggi. Mengambil kembali kendali atas narasi hidup Anda dengan tidak membiarkannya ditulis oleh komentar orang lain. Ini adalah revolusi diam. Tidak ada spanduk, tidak ada tagar, hanya orang-orang yang diam-diam keluar dari matriks. Mungkin sudah waktunya kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita memposting untuk berbagi atau untuk membuktikan bahwa kita ada? Tentu saja tidak harus ekstrem. Tapi kita bisa belajar banyak dari mereka yang memilih ekstremitas keheningan ini. Bahwa hidup tidak terjadi di feed. Hidup terjadi di antara postingan, di ruang-ruang kosong yang tidak terekam. Jadilah tak terlihat jika itu membuat Anda merasa nyata. Jadilah diam jika itu membuat Anda mendengar diri sendiri. Karena pada akhirnya, privasi bukan tentang menyembunyikan sesuatu. Ini tentang melindungi segalanya. Bagikan cerita Anda di kolom komentar ironis, saya tahu. Tapi mari kita gunakan ruang ini untuk diskusi yang bermakna, bukan sekadar pertunjukan. Jika ini beresonansi, tekan suka dan berlangganan. Kita menyelami psikologi yang menjelaskan cara kerja pikiran Anda. Saya Nara Pratama, sampai jumpa di keheningan berikutnya.